Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersilaturahim secara online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna silaturahim kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu jembatan kita untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap istiqomah dalam ibadah kita apapun kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Di masa-masa pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini, tentu saja banyak hal-hal yang kurang mengenakkan yang kita rasakan. Kita merasakan keterbatasan dalam setiap aktivitas kita. Tapi mudah-mudahan di balik segala sesuatu yang tidak mengenakkan ini, ada hikmah besar yang mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran dari kejadian yang sedang kita alami hari ini. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disampaikan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan salawat kita untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta upaya kita menghidupkan sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi wasilah, menjadi perantara untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang saat ini sedang berada di rumah, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti acara ini dan Ustadz harapkan kita fokus untuk mendengarkan apa yang akan kita kaji dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian OSIS pada pertemuan hari ini, Ustadz akan sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan satu ibadah. Ibadah yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah yang paling pertama kali Allah hisab nanti ketika kita memasuki kehidupan alam akhirat. Ada yang tahu ibadah itu apa? Ibadah yang pertama kali akan Allah hisab itu ibadah apa? Ibadah sholat kita. Nah, berkaitan dengan masalah sholat ini, Ustadz akan sampaikan satu hadis
yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, beliau menceritakan kepada para sahabat, yaitu kisah tentang malaikat Jibril. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Jibril, yang kita ketahui malaikat Jibril itu Allah ciptakan memiliki 600 sayap. Ya, malaikat Jibril Allah ciptakan memiliki 600 sayap. Maka setelah Allah selesai menciptakan malaikat Jibril ini, maka malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbku, apakah engkau menciptakan aku sebagai makhluk yang paling baik, yang paling elok di antara makhluk-makhluk yang lainnya?" Maka Allah pun kemudian menjawab, "Betul malaikat Jibril, aku menciptakanmu sebagai makhluk yang paling elok, paling rupawan." Maka setelah mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril pun kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Yang 1 rakaat sholat yang dilakukan oleh malaikat Jibril ini lamanya 20.000 tahun. Bisa kalian bayangkan, 1 rakaat sholat yang dilakukan oleh malaikat Jibril ini lamanya 20.000 tahun. Kalau 2 rakaat berarti 40.000 tahun. Masya Allah, waktu yang sangat lama yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Dan itu dilakukan oleh malaikat Jibril sebagai ungkapan atau bentuk rasa syukurnya bahwa Allah telah menciptakannya sebagai makhluk yang sangat elok, yang sangat rupawan. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melihat kesungguhan malaikat Jibril dalam menyembahnya, Allah pun kemudian berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, akan datang di akhir zaman nanti seorang nabi yang paling aku cintai, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ini memiliki umat yang lemah dan banyak berbuat dosa. Nabi Muhammad sebagai nabi yang paling aku kasihi, paling aku cintai kata Allah, tetapi umatnya adalah umat yang lemah dan banyak berbuat dosa." Nah, yang menarik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Salatnya Rasulullah dan umatnya itu lebih aku cintai dibandingkan dengan salat yang engkau lakukan." Allah memberikan penjelasan. Salatnya Rasulullah dan umatnya itu lebih aku cintai dibandingkan dengan salat yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Allah memberikan penjelasan karena malaikat Jibril melakukan salat 2 rakaat yang 1 rakaat lamanya 20.000 tahun itu bukan atas dasar perintahku, kata Allah kepada malaikat Jibril. Tetapi umat akhir zaman, umat Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan sholat karena aku perintahkan. Ini yang membedakan sholatnya malaikat Jibril dengan sholatnya umat Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun sholatnya umat Nabi Muhammad itu dikerjakannya sebentar, kadang-kadang juga tidak khusyuk. Akan tetapi itu dilakukan karena melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril
bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbku, apa balasan yang akan Engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad yang melakukan sholatnya?" Maka Allah mengatakan, "Akan aku berikan kepada mereka balasan berupa surga ma'wa." Maka kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Rabbku, bolehkah aku melihat surga ma'wa itu?" "Silahkan," kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian malaikat Jibril terbang, sekali kepakan sayapnya tuh menembus perjalanan lamanya atau berjarak 3.000 tahun, ya. Satu kepakan sayap malaikat Jibril itu mampu menembus perjalanan 3.000 tahun lamanya. Masya Allah ya. Maka teruslah terbang malaikat Jibril ini. Sampai akhirnya kemudian malaikat Jibril ini berhenti di bawah pohon yang sangat besar, kemudian bersujud, berkata kepada Allah, "Ya Rabbku, apakah masih jauh perjalananku ke surga ma'wa?" Kata Allah kepada malaikat Jibril, "Sekalipun engkau mampu mengepakkan sayapmu berjalan 3.000 tahun, tapi engkau belum sampai 1/10-nya. Belum sampai kepada surga ma'wa itu. Karena surga itu hanya Allah sediakan bagi umat Rasulullah Muhammad SAW yang menegakkan sholatnya." Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Ada pelajaran yang luar biasa menarik dari kisah ini, menunjukkan kepada kita bahwasanya sosok malaikat Jibril yang diceritakan dalam hadis ini, ketika Allah telah menciptakannya sebagai makhluk yang paling elok, yang paling rupawan, maka dia kemudian melakukan sholat 2 rakaat sebagai bentuk atau wujud kesyukurannya bahwa Allah telah menciptakannya sebagai makhluk yang elok. Akan tetapi, meskipun sholat yang dilakukan oleh malaikat Jibril itu begitu lama, ternyata sholatnya umat Nabi Muhammad yang sebentar, palingnya 2 menit, 3 menit, 4 menit, itu pun tidak bisa dilakukan dengan khusyuk. Ternyata balasannya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu lebih dicintai Allah dibandingkan dengan sholat yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Alasannya apa, anak-anak sekalian? Karena sholat yang dilakukan oleh malaikat Jibril itu dilakukan atas keinginannya sendiri, sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah, karena Allah telah menciptakannya sebagai makhluk yang elok rupawan. Adapun kita, sholat yang kita lakukan karena kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui, anak-anak sekalian, dalam rukun Islam, sholat adalah salah satu rukun dan itu merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai hamba Allah istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus perintah tentang sholat ini, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan, sholat yang kita kerjakan, kita menegakkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, itu menunjukkan bahwa kita sedang berupaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi yang kita alami, kita lagi sehat atau sedang sakit, sedang bermukim di rumah atau sedang bepergian jauh, tidak ada halangan kita untuk meninggalkan
sholat yang telah Allah wajibkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cara-cara kepada kita agar kita tetap menjaga jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Karena apa? Karena sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang paling awal yang akan Allah hisab nanti di akhirat. Sehingga agar sholat ini tetap mampu kita lakukan dalam kondisi apapun, maka Allah memberikan keringanan kepada kita agar kita selalu bisa menegakkan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bepergian atau sedang sakit keras, kita bisa melakukannya. Allah telah memberikan syariat kepada kita agar kita bisa tetap sholat apapun keadaan kita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedang bepergian, kita bisa melakukan sholat dengan cara menjamak atau kemudian mengkosornya atau menjamak dan mengkosornya. Tidak bisa kita lakukan di masjid, bisa kita lakukan ketika kita sedang berada dalam, entah itu dalam kendaraan di daratan, bis, atau ketika kita sedang naik kereta api, atau ketika kita sedang berada di ketinggian di dalam pesawat, maka Allah berikan rukhsah keringanan kepada kita agar kita bisa tetap menjaga sholat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam banyak ayat agar kita senantiasa istiqomah menjaga sholat kita. Sebagaimana dalam salah satu ayat Allah menyatakan, Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita, Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Peliharalah waktu-waktu sholatmu dan peliharalah waktu sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Yaitu sholat yang berada di pertengahan antara pagi dan malam. Kalau kita berhitung, waktu pagi, siang itu adalah sholat subuh, kemudian sholat zuhur, maka setelah zuhur sholat asar, setelah asar, maghrib, isya. Maka mana yang pertengahan dari 5 waktu sholat itu? Yaitu waktu sholat asar. Maka para ulama ahli tafsir mengatakan sholat wusta itu adalah waktu sholat pertengahan yang kita ketahui berdasarkan para ulama memberikan penafsirannya. Sholat wusta adalah sholat asar. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan, mengingatkan kepada kita agar selalu menjaga waktu-waktu sholat kita yang 5 waktu, dan khususnya sholat yang berada di waktu pertengahan, yaitu waktu sholat asar. Ya, kenapa sholat asar itu begitu dipentingkan? Tapi tidak berarti kita meninggalkan waktu-waktu sholat yang lain. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Man taraka sholatal asr faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka batallah amal soleh mereka. Nah, ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya akibat buruk yang ditimbulkan, yang disebabkan ketika kita meninggalkan sholat asar. Ya. Man taraka sholatal asr faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka Allah akan hapus pahala amalnya. Nah, di sini para ulama menjelaskan kepada kita pahala amal yang mana yang dihapus ketika kita meninggalkan sholat asar. Ya, ada beberapa pendapat. Di antara pendapat itu adalah yaitu pahala amal yang kita kerjakan di hari atau di waktu kita meninggalkan sholat asar. Maka pahala amal kita dihapus oleh Allah lantaran kita sengaja meninggalkan sholat
asar. Betul, dengerin Bu. Contoh, Cobain. anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Libur. Hari Oh, ini Sabtu. hari Sabtu. Kalian mengawali hari Sabtu itu dengan sholat subuh. Entah berjamaah atau sendirian. Corona. Yang kalian awali dengan sholat sunnah qabla subuh. Kemudian membaca Al-Quran, murojaah hafalan. Sampai waktu duha, sholat duha. Kemudian belajar. Sampai waktu zuhur, qabla zuhur, sholat zuhur, ba'da zuhur. Dikerjakan semua. Tapi begitu sampai waktu sholat asar, ini ya Pak. Sholat asarnya tidak di Romanya di mana? Maka seluruh pahala amal yang sudah kita kumpulkan sejak pagi itu pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dampak buruk yang disebabkan ketika kita dengan sengaja meninggalkan sholat asar. Ya, pahala amal kita dihapus. Di samping pahala kita dihapus juga ini merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah menekankan dalam ayat ini adalah sholat asar jangan sampai ditinggalkan, tetapi juga Allah mengingatkan di awal ayat tadi agar memelihara waktu-waktu sholat yang lain. Berarti 5 waktu sholat yang diwajibkan kepada kita hendaklah senantiasa kita jaga agar jangan sampai luput dari upaya kita untuk menegakkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Ustaz sampaikan satu ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Allah berfirman dalam ayat ini, "Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada ilah kecuali aku," kata Allah Subhanahu wa taala. "Fa'budni," maka sembahlah aku. "Wa aqimis sholata li dzikri," dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, ayat ini pun anak-anak sekalian sesungguhnya mengingatkan kita agar selalu menegakkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu cara kita mengingat Allah adalah dengan cara melakukan sholat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini beberapa hal penting yang Ustaz sampaikan dalam kesempatan kajian OSIS ini. Mudah-mudahan dengan kisah yang terdapat dalam hadis tadi tentang bagaimana malaikat Jibril yang luar biasa sholatnya, karena beliau malaikat Jibril itu menunjukkan syukurnya atas diciptakannya sebagai makhluk yang elok rupawan. Maka sudah barang tentu sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pun berusaha agar apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, yaitu sholat 5 waktu, semaksimal mungkin bisa kita jaga, jangan sampai kita tinggalkan barang satu waktu pun. Ya. Saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, ketika berdiskusi dengan murid-muridnya. Ketika itu Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apakah yang paling ringan dan yang paling berat di dunia ini?" Apakah yang paling ringan dan yang paling berat di dunia ini? Maka para muridnya menjawab, yang paling ringan adalah debu, kapas, yang beratnya tidak seberapa dan bisa berterbangan. Tapi kata Imam Ghazali, bukan itu yang paling ringan. Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Karena memang banyak sekali di antara kaum muslimin yang dengan mudah meninggalkan kewajiban yang utama ini tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariah. Dan ini adalah salah satu kesalahan besar
Dosa besar ketika meninggalkan sholat tanpa alasan yang dibenarkan. Maka benar kata Imam Ghazali, begitu ringan orang meninggalkan sholat seakan-akan tidak ada dosa ketika tidak menunaikan ibadah sholat ini. Dan apakah yang paling berat di dunia ini? Yang paling berat adalah menunaikan amanah. Sholat termasuk salah satu amanah yang Allah bebankan kepada kita. Sholat adalah salah satu ibadah ketaatan yang juga merupakan amanah dari Allah kepada kita untuk senantiasa kita jaga dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anak sekalian, ini yang Ustadz sampaikan di kajian OSIS pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, anak-anak sekalian, apapun kondisi yang menghampiri kita, keadaan kita sehat ataupun sakit, keadaan kita sedang baik ataupun sedang buruk, maka tetaplah berusaha untuk menjaga sholat kita jangan sampai kita tinggalkan. Karena bahayanya sangat besar, meninggalkan sholat termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak sekalian, kajian ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan atau mungkin ada diskusi. Moderator bagaimana ini? Langsung atau ditutup dulu? Oke, ada waktu 10 menit lagi, silakan anak-anak yang mau menyampaikan pertanyaan. Ya, ada waktu 8 menit, silakan. Yang ada di sini pun silakan boleh bertanya. Di sini ada Akhi Hanifan, ada Akhi Maulana, Raffi Setiaji, ada Akhi Labib, ada Akhi Dafa. Akhwatnya juga ada di sebelah. Ada Ukhti Nabila Nurul, Ukhti Azza, Ukhti Farida dan lain-lainnya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ustaz kasih waktu. Masih ada waktu sekitar 7 atau 6 menit dari sekarang. Ya, silakan. Yang di sini pun boleh bertanya. Akhi Raffi, Satya, Saputra, ada yang mau ditanyakan? Yang kelas 7 ini. Ya, ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin sudah cukup. Sudah, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kita sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.